Bab 1954. Pastikan untuk menemukan wanita ini. 1. Domain pedang tak terkalahkan. Mileye membeku. Mengenai domain pedang. Segera, semakin banyak informasi memasuki benak Mileye. Lambat laun, wajah Mileye menjadi serius. Domain pedang tak terkalahkan. Ini juga merupakan satu komunitas teknik pedang. Namun, ini adalah bagian atas, dan inti dari bagian atas ini adalah pertahanan. Ambil pedang sebagai domain, jaga dunia. Pertahanan. Mileye mulai mempelajari pedang domain ini, yang ditinggalkan ayahnya, pasti tidak buruk. Apalagi, dia hanya kekurangan teknik pedang pertahanan sekarang. Pedang domain ini tepat. Inti dari berlatih domain pedang yang tak terkalahkan ini adalah untuk memahami domain pedang, dan Mileye kebetulan telah memahami domain pedang. Namun, pedang domainnya agak hambar dan tidak banyak berguna. Tapi saat ini, setelah mempelajari domain pedang yang ditinggalkan ayahnya, dia menemukan bahwa dia salah. Pedang domain ini bukan teror biasa. Apalagi pemahamannya tentang domain pedang tidak cukup menyeluruh. Domain pedang. Pedang membentuk domain, dan domain ini dapat terlepas dari ruang dan waktu. Sebuah domain setara dengan independen dari alam semesta yang ada. Tentu saja, sangat sulit untuk melakukan ini. Namun, dia sekarang punya banyak waktu untuk belajar dan berlatih. 10 tahun di dalam menara kecil, 1 hari di luar. Ini terlalu sesat. Ini sangat mesum sehingga dia sendiri berpikir itu terlalu berlebihan. Ini semacam kecurangan. Namun, dia menyukai perasaan selingkuh. Jatuh. Mileye tertawa. Terus berlatih. Di suatu tempat di awan, seorang wanita duduk bersila di lautan awan. Matanya sedikit tertutup, dan seluruh orang menjadi satu dengan bagian langit dan bumi yang asli. Wanita ini tidak lain adalah hukum alam semesta. Saat ini, awan di depannya tiba-tiba terbelah, dan saat berikutnya, seorang wanita datang perlahan. Wanita ini adalah Tuan Mahatinggi di balik tanah makam dewa. Hukum alam semesta membuka matanya dan menatap wanita itu. Duoyi, tanah makam dewa ada di sini. Duoyi tersenyum dan berkata, apakah ada? Kenapa aku tidak tahu? Hukum alam semesta menatap Duoyi, orang-orangmu mengincar bocah itu. Duoyi berjalan di depan hukum alam semesta dan berkata sambil tersenyum, bukankah normal bagi junior untuk berkelahi? Setelah hening sejenak, hukum alam semesta berkata, apakah kamu akan menyentuh orang-orangku? Duoyi menyipitkan matanya sedikit, benar adalah milikmu. Hukum alam semesta berkata, ini milikku. Duoyi, apa yang kamu miliki? Targetkan aku, jangan targetkan dia hanya anak kecil. Anak. Duoyi tiba-tiba tertawa, Dioravan, kamu sangat lucu. Saat orangmu membunuh orangku, kenapa kamu tidak bilang dia masih kecil? Dioravan menatap Duoyi, jangan sentuh dia. Duoyi sedikit mengangkat sudut mulutnya, aku akan bergerak. Dioravan tiba-tiba berdiri, dan dia menatap langsung ke arah Duoyi, aku mengatakannya. Dendam antara kamu dan aku adalah urusan kita. Jika kamu memiliki sesuatu, datang saja melawanku dan jangan sentuh dia. Jika dia terjadi sesuatu, aku akan bertarung denganmu. Duoyi tersenyum dan berkata, sepertinya kamu sangat peduli padanya. Semakin kamu peduli, semakin bahagia aku, haha. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Dioravan melirik Duoyi yang menghilang di kejauhan, dan berkata dengan lembut, kamu tidak boleh sopan, targetkan saja aku sampai mati. Di menara kecil, Mileye masih berlatih. Pada titik ini, beberapa tahun telah berlalu. Harus mengatakan bahwa setiap kali dirinya berlatih,
waktu berlalu begitu cepat. Tidak ada waktu untuk berlatih. Dalam beberapa tahun terakhir, ia tidak hanya sepenuhnya menstabilkan tingkatan alam, tetapi juga melapiskan tarik pedang penentu hidup dan mati menjadi 120. Ini adalah batas dari apa yang bisa dia lakukan sekarang. 820. Nyatanya, tujuannya 1000 cara. Namun, itu tidak mungkin. Selain itu, bahkan di 820 jalan, pasar pedang agak tak tertahankan. Oleh karena itu, dia masih harus mencari cara untuk meningkatkan pasar pedang. Selain itu, kehidupan dan kematian pedang terbangnya juga telah dikembangkan secara ekstrim. Namun, dia masih belum yakin bisa langsung membunuh dewa kuno level master. Saat menghadapi gembala sebelumnya, jika dia tidak menggunakan pedang biru gaib, dia akan selalu dirugikan. Tentu saja, jika dia menggunakan pedang biru gaib sekarang, dia 90% yakin dia bisa langsung membunuh level master dewa kuno. Promosi pedang biru gaib terlalu menakutkan. Namun, dia tetap tidak mau menggunakan pedang biru gaib. Kekuatan pedang biru gaib bukanlah kekuatannya sendiri. Benda asing. Di masa lalu, dia terlalu mengandalkan objek eksternal, sehingga kekuatan dan suasana hatinya perlahan membaik. Sekarang, dia ingin lebih mengandalkan dirinya sendiri. Tentu saja, jika orang lain menggunakan benda asing atau musuh terlalu kuat, dia tidak sopan. Selain tarik pedang menentukan hidup dan mati dan pedang terbang untuk mengangkat kepala, ia juga berhasil mengolah domain pedang tak terkalahkan. Penjaga domain. Satu pedang, satu domain, satu domain, satu dunia. Teknik pedang pertahanan terkuat. Selama dia mengaktifkan pedang domain, di dalam pedang domain, dia hampir tak terkalahkan. Sayangnya, dia baru mendapatkan babak pertama sekarang. Babak pertama adalah pertahanan, dan babak kedua harus menyerang. Dia sangat ingin tahu tentang bagian ini. Karena pertahanan terbaik adalah serangan. Setelah beberapa saat, Mileye memutuskan untuk membuka jejak pedang Tao yang ditinggalkan oleh kakak laki-lakinya, tetapi pada saat ini, seolah-olah dia merasakan sesuatu, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening, dan saat berikutnya, dia langsung menghilang di tempat. Bersambung. Bab 1955. Pastikan untuk menemukan wanita ini. 2. Saat Mileye meninggalkan menara kecil, sebuah bayangan alam ilusi muncul di hadapannya. Master Yu. Mileye sedikit bingung, aku penasaran, bagaimana kamu menemukanku? Master Yu berkata dengan ringan, apakah sulit menemukanmu? Mileye tersenyum dan berkata, lupakan. Jangan bicarakan ini. Kamu baru saja datang ke sini kali ini dengan sinar video, sepertinya kamu tidak datang untuk membunuhku. Kenapa? Kamu mau untuk berdamai? Rekonsiliasi. Master Yu sedikit tersenyum, kamu mimpi siang bolong. Mileye tertawa dan melambaikan tangannya dengan santai. Gambar Master Yu langsung terhapus. Mileye hendak berbalik dan pergi, tetapi pada saat ini, ruang hampa di atas kepalanya tiba-tiba bergetar, dan kemudian, ruang hampa terbelah, dan cermin hitam besar melayang keluar. Dan cermin hitam ini menghadap padanya. Mileye sedikit mengernyit, dan saat berikutnya, ruang hampa di sekelilingnya menjadi ilusi, dan dalam sekejap, dia muncul di depan tanah makam. Tanah makam dewa. Wajah Mileye menjadi gelap. Dia dikirim secara paksa ke tanah makam dewa ini. Dan cermin hitam itu masih ada di atas kepalanya. Saat ini, Master Yu muncul di depan Mileye,
dan ada seorang pria paruh baya berdiri di depan Master Yu. Itu adalah Master Zuo, dua master tingkat dewa kuno. Master Zuo melihat Mileye dan sedikit mengernyit, alam ruang waktu. Dia tidak menyangka bahwa Mileye sebenarnya hanyalah alam ruang waktu. Mileye melihat sekeliling, gelap dan menyedihkan. Dan di belakang kedua Master Zuo itu ada tanah makam. Mileye melirik tanah makam itu dengan rasa ingin tahu, dan bertanya, apakah ada harta karun di sini? Master Yu berkata sambil tersenyum, kamu sangat tenang. Mileye menatap Master Yu, apakah kalian berdua akan memukulku? Master Yu menggelengkan kepalanya, tidak. Mileye mengangguk, itu bagus. Master Yu berkata lagi, kami ingin 5 untuk mengalahkanmu 1. Mengatakan itu, di belakang Mileye, 3 lelaki tua tiba-tiba muncul. Semuanya adalah master tingkat dewa kuno. Mileye tiba-tiba menjadi marah, 5 lawan 1, di mana wajahmu? Di mana wajahmu? Master Yu berkata sambil tersenyum, kami tidak tahu malu, apa yang kamu inginkan? Mileye tertawa, dan saat berikutnya, dengan pikiran di benaknya, dia menghilang di tempat. Hilang tanpa suara. Master Yu dan yang lainnya tercengang. Menghilang tepat di bawah hidung mereka. Dan saat ini, Mileye sudah berada di luar tanah makam dewa. Di tangannya ada pedang biru gaib. Pedang biru gaib dapat mengabaikan ruang dan waktu, dan tidak hanya dapat digunakan untuk membunuh, tetapi juga dapat digunakan untuk melarikan diri. Selama dia ingin melarikan diri, hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa menangkapnya. Mileye melirik pintu masuk tanah makam dewa di kejauhan, sudut mulutnya sedikit terangkat. Sekarang dia sudah mengenal dunia di dalam tanah makam dewa. Dia bisa masuk kemana saja di tanah makam pencapaian dewa kapanpun dia mau. Tentu saja, dia juga takut dengan perkelahian geng. Begitu dia terjerat oleh 5 master dewa kuno, dia juga akan pusing. Namun, baginya sekarang, jika dia tidak bisa bertarung, dia masih bisa lari. Selama dia tidak melawan dirinya sendiri, apalagi 5 master dewa kuno, bahkan 10 pun akan sulit untuk membunuhnya. Di dalam tanah makam dewa. Saat ini, Master Yu dan yang lainnya sudah terpana. Lari. Orang ini baru saja kabur. Dan itu mengalir tepat di bawah hidung mereka. Dan sampai sekarang, mereka tidak tahu bagaimana Mileye kabur. Pada saat ini, Master Zuo di samping tiba-tiba berkata, ceroboh. Master Yu berkata dengan suara yang dalam, bagaimana dia melarikan diri. Tanah makam dewaku memiliki penghalang antara dunia luar, dan dia tidak melewati penghalang sama sekali, menghilang begitu saja dari udara tipis. Ini. Master Zuo berkata dengan lembut, jalan ruang dan waktu. Dia langsung menggunakan ruang dan waktu untuk melarikan diri pergi. Akan lebih sulit bagi kita untuk menangkap orang ini. Saat dia mengatakan itu, wajahnya juga tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa Mileye mahir dalam hal ruang dan waktu. Master Yu berkata lagi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Master Zuo berkata dengan ringan, jika kamu ingin dia tinggal di sini, hanya ada satu cara, yaitu membiarkan kerabatnya tinggal di sini. Selama dia memiliki seseorang yang dia sayangi di sini, dia tidak akan melarikan diri. Setelah hening sejenak, Master Yu berkata, sejauh yang kutahu, saat gua kecil mencari orang ini, ia juga mencari orang lain. Master Zuo bertanya, siapa itu? Setelah merenung sejenak, Master Yu berkata, tampaknya seorang wanita dengan rok polos. Dikatakan bahwa orang ini adalah adik perempuan Mileye, dan keduanya memiliki hubungan dekat. Jika kita dapat menemukan wanita ini, maka kami akan melakukannya.
Jika dia datang ke sini dan menggunakannya sebagai ancaman, maka Mileye akan tunduk dengan patuh. Setelah hening sejenak, Master Zuo bertanya, apakah gua kecil menemukannya sebelumnya? Master Yu menggelengkan kepalanya, tidak. Yang mereka katakan padaku adalah gadis ini menyembunyikan dirinya karena ketakutan. Saat dia berbicara, dia memandang Master Zuo. Satu-satunya cara kita dapat menemukan wanita ini sekarang adalah dengan menangkapnya di sini. Jika tidak, Mileye tidak akan tunduk dengan patuh. Dan jika dia tidak mau, jika kita tetap di sini, kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Setelah hening sejenak, Master Zuo berkata, kalau begitu cari wanita ini. Temukan wanita ini dengan segala cara, lalu bawa dia ke tanah makam dewa. Master Yu berkata dengan suara yang dalam, mungkin perlu menggunakan beberapa benda ilahi. Master Zuo perlahan menutup matanya, gunakan dengan bebas. Kita harus menemukan wanita ini. Master Yu mengangguk, mengerti. Bersambung.